Shalom saudara, menyapa saudara sekalian tanggal 27 Juni pagi hari ini. Sama-sama kita akan morning prayer. Saya sangat senang karena sebelum kita melakukan aktivitas kita mau utamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur atas setiap rahmat dan anugerahnya yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara, siapkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami. Kami datang dengan kerendahan hati. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang setia. Layakkan kami. Biar pujian penyembahan kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Menyenangkan hatimu. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Kami sambut Engkau Roh yang hidup. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sembah, layak ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Mari katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
disembah, layak diagungkan untuk selama-lamanya. Oh, 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 terpuji namamu, terpuji namamu. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Come on. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God, oh, from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. One more time. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan menyegarkan hati dan jiwa kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan memerdekakan semua kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami belajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya pada pagi hari ini. Dalam morning prayer kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada bulan ini yaitu move on and move up. Saya akan kasih subtema yaitu one step ya. One step artinya adalah satu langkah ya. Satu langkah menentukan 10 langkah ke depan. Satu langkah menentukan beberapa langkah ke depan. Jadi satu langkah itu sangat penting bagi kehidupan kita untuk kita mulai mengambil tindakan, mulai berani mengambil satu langkah itu, saudaraku ya. Ya, dalam seperti seorang bayi, dia mulai belajar berjalan, dia mulai berani melangkah yang pertama. Begitupun seorang perenang, dia mulai berani masuk dalam air untuk mulai berenang. Jadi satu langkah itu diperlukan keberanian kita, diperlukan iman kita untuk melakukan sesuatu itu ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam ayat firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-16, di sini dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Nah, di sini Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya pada waktu itu yang dalam pertama kali murid-muridnya mengambil langkah, yaitu diutus oleh Tuhan. Nah, saudaraku, murid-murid ini harus memiliki keberanian melangkah, betul ya. Ke-12 murid ini diutus oleh Tuhan, ya, dikatakan di sini seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam bahasa Inggrisnya, I am sending you out like sheep among wolves. Jadi di sini dikatakan sheep yaitu domba dewasa, ya. Tapi kalau di Lukas pasal yang 10 ayat yang ketiga, di mana Tuhan Yesus mengutus ke 70 murid, ya. Di situ dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala, ya. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Jadi 70 murid disebut seperti lambs, jadi lambs itu adalah anak domba. Kalau tadi ke-12 murid itu Tuhan Yesus sebut sheep, yaitu domba dewasa. Jadi ada 12 murid disebut domba dewasa, tapi 70 murid disebut anak domba. Nah, saudaraku, kedua-duanya domba ini, yang anak domba dan domba dewasa, diutus Tuhan Yesus di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan, di tengah-tengah ya hal yang berbahaya, ya. Kalau kita lihat serigala itu bukan lawannya, bukan tandingannya domba, betul ya. Kalau kita lihat serigala itu punya gigi yang tajam, ya, punya cakar yang kuat, punya tenaga yang kuat yang melebihi domba. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara jasmani, serigala itu bukan tandingannya domba, betul Bapak Ibu ya, bukan tandingan domba. Mungkin serigala tandingannya adalah anjing yang galak, ya, seperti anjing herder, ya, anjing Rottweiler, itu tandingannya serigala mungkin ya. Tapi domba itu bukan tandingannya serigala. Nah, tapi Bapa Tuhan Yesus mengutus murid-murid ini seperti domba di tengah serigala. Apakah Tuhan Yesus salah mengutus para murid ini? Ya, sama seperti kita semua. Bapa mengutus kita di dunia ini seperti domba di tengah serigala. Apakah Bapa itu jahat sama kita sehingga kita diutus di tengah-tengah hal-hal yang berbahaya, saudaraku ya? Dan kalau kita melihat itu adalah rencana Bapa, ya, rencana Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk mendatangkan suatu kemuliaan bagi Dia, untuk mendatangkan kuasa Tuhan di tengah kehidupan para muridnya, ya. Jadi Tuhan punya tujuan, ya. Tuhan punya tujuan mengutus mereka untuk pergi kepada dunia ini, yaitu seperti di tengah-tengah serigala. Lukas pasal yang 10 ayat yang ke-17, ya. Jadi di akhir waktu ke-70 murid itu kembali, ya, dikatakan di sini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi tujuan Tuhan adalah untuk memperlihatkan kekuatannya lewat kehidupan para murid. Tujuannya adalah memperlihatkan kuasanya buat kita semua. Jadi langkah yang diambil para murid itu dibutuhkan iman, dibutuhkan keberanian untuk melangkah, ya. Jadi satu langkah itu sangat penting buat kehidupan para murid. Jadi kalau para murid itu tidak berani, dia tidak ada suatu hal yang dilihat yang luar biasa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki iman walaupun kita seperti domba, ya. Ada yang mungkin kita berkata, wah, saya ini lemah sekali, ya, mungkin kita ini seperti anak domba, ya, saya ini belum kuat, saya ini seperti domba, ya. Tapi saudaraku, ya, kita harus tahu, kita harus memiliki iman memiliki keberanian untuk melangkah ada dalam kehidupan dunia nyata, ya. Di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus berani, saudara, melangkah karena Tuhan butuh iman kita, ya. Di dalam pelayanan misalnya, saudara ditugaskan sesuatu untuk melayani Tuhan oleh leader saudara, saudara harus siap melakukannya. Nanti Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memimpin kita, memimpin saudara untuk melakukan hal itu semua, ya. Saya masih ingat waktu beberapa waktu yang lalu, saya ditugaskan untuk mengadakan
kelas SPK ya. Saya terima itu walaupun saya tidak memiliki bekal ya, tapi saya mau lakukan itu dan Tuhan yang akan memberikan langkah demi langkah. Tuhan menyediakan semuanya, saudaraku ya. Jadi dibutuhkan iman. Nah, sama seperti waktu saya dalam kehidupan ini juga, waktu saya melangkah untuk menikah, saya melangkah dengan iman saya. Saya belum punya rumah, saya belum punya yang lain, harta benda, tapi saya berani untuk melangkah untuk menikah. Akhirnya saya diberkati Tuhan setelah dalam pernikahan itu ya. Sampai saat ini saya melihat Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi dibutuhkan sebuah iman ya, keberanian untuk melangkah di tengah dunia ini ya. Jadi Tuhan bisa bekerja yang pertama kalau kita memiliki iman dan keberanian untuk melangkah. Walaupun kita seperti domba yang kecil yang tidak berdaya di tengah-tengah dunia ini yang jahat, tapi Tuhan menyertai, maka akan mendapat hasil yang luar biasa. Ya, yang kedua, murid-murid Tuhan ini dikasih persyaratan oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke Lukas 10 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Nah, di sini kita lihat dalam perjalanan ke-70 murid ini, Tuhan memberikan aturan-aturan di tengah jalan. Ya, dalam perjalanan itu ada aturan-aturan ya. Nah, bagaimana para murid melakukannya? Apakah dia mentaati atau tidak? Ya, kalau kita baca, murid-murid tetap mentaati aturan-aturan itu sehingga dia dapat mencapai tujuannya. Ya, nah di sini diperlukan ketaatan ya. Dalam segala hal kita harus ada aturan-aturan untuk kita berjalan dalam kebenaran. Jadi aturan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau murid-murid dikasih aturan oleh Tuhan, kita juga diberi aturan oleh Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dalam dunia ini mau mendapat hasil yang baik, hasil yang bagus dari Tuhan kalau kita tidak taat, kalau kita tidak dapat melakukan aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Makanya kita harus berjaga-jaga, harus awas diri untuk tetap melakukan aturan-aturan itu dalam firman Tuhan ya. Bagaimana kalau kita berbisnis, bagaimana kalau kita melayani, semua ada aturannya. Bagaimana kita lakukan itu? Kalau kita taat, maka kita akan mendapat hasil yang luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak mentaati aturan, maka kita jangan mimpi untuk melihat hasil itu yang luar biasa. Nah, Tuhan itu suka ya. Yang ketiga, Tuhan suka kepada proses ya, pada proses. Jadi lewat proses itu kita mendapatkan hasil yang luar biasa, saudaraku. Jadi hasil yang luar biasa itu akan didapati bila mana proses kita itu, kita dapat melewati proses itu dengan baik ya. Saya akan bacakan kembali Lukas 10 ayat 17 ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, dikatakan. Jadi Tuhan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Padahal yang diutus siapa? Tadi kalau kita lihat, yang diutus domba, yang diutus anak domba, saudara, yang lemah. Ya, tapi hasilnya apa? Tuhan melihat iblis ya jatuh seperti kilat dari langit. Itu luar biasa, saudaraku ya. Iblis jatuh itu bukan hal yang sepele menurut saya. Iblis jatuh itu dengan kuasa Tuhan lewat kehidupan para murid yang taat. Jadi Tuhan suka kepada proses, para murid ini melakukan prosesnya dengan taat, dengan benar. Nah, sehingga iblis itu dapat dikalahkan. Coba kalau mereka tidak taat, maka iblis tidak dapat dikalahkan. Jadi Tuhan mau kita melakukan prosesnya ya dengan benar ya. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan kuasa oleh Tuhan sebenarnya. Waktu kita diutus dalam dunia ini, walaupun kita lemah seperti domba, tapi kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa saudaraku ya? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita punya musuh, tapi kita punya kuasa. Ya, kalau kita mau taat, kalau kita mau hidup dalam iman, ya, kita mau taat. Yang ketiga, kita mau melakukan prosesnya. Jadi Tuhan memberikan imbalan bagi para murid yang mau melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan murid-murid dikatakan demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Maksudnya apa saudaraku ya? Kita jangan sombong ya. Kalau kita sudah mempunyai kemenangan, kehebatan yang luar biasa, itu karena Tuhan semua. Kita jangan membanggakan diri karena roh-roh itu, karena kita berkemenangan yang luar biasa, tapi kita bersukacita karena apa? Karena nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Itu yang terpenting buat kehidupan kita. Setelah kita nanti dipanggil oleh Tuhan, di mana kita berada ya, itu yang terpenting. Jadi kehidupan dunia ini kita harus tahu bahwa kita ada terdaftar di surga. Jadi pada pagi hari ini renungan yang singkat ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau hidup ya untuk tidak takut ya dalam dunia ini ya. Kita tidak takut dalam melakukan segala apapun. Dalam bisnis kita tidak perlu takut. Mungkin banyak masalah, sama seperti saya ya, dalam bisnis penuh dengan masalah Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Waktu saya melakukan kebenaran, step by step, satu langkah demi satu langkah, maka Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi mari kita semua pada pagi ini mau melakukan langkah demi langkah itu. Satu langkah iman itu sangat penting ya. Satu langkah ketaatan itu sangat penting ya. Satu langkah kita melewati proses itu sangat penting. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini ya, kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau kami seperti domba Tuhan diutus dalam dunia ini di tengah-tengah serigala yang jahat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi bekal. Kami boleh ingat terus Tuhan, kalau kami harus memiliki iman, ketaatan, dan mampu melewati proses semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.